Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan mempelajari bab tentang statistika. Kita akan mempelajari beberapa topik di sini, termasuk diantaranya yaitu pengertian atau definisi sebuah data, serta kita mengolahnya menjadi rata-rata atau min, bisa median atau nilai tengah, dan modus yaitu nilai yang paling banyak muncul. Dan semua ini khususnya itu kita akan mencari data kelompok. Oke, data terbagi dua, ada yang kuantitatif dan kualitatif. Dan untuk perspektifnya, data itu terdiri dari data tunggal sama data kelompok, yang masing-masing contohnya bisa kita lihat di sini. Ini merupakan data tunggal, ya, datanya tercacah satu persatu seperti ini. Ini contoh data nilai ulangan matematik dari 20 siswa, ya, bisa dilihat. Sedangkan yang data kelompok, contohnya di sini berbentuk tabel yang masing-masing datanya ini dibikin per kelas. Ini namanya per kelas, ya. Dan teknik penulisannya pun ada aturan mainnya. Yang jelas ini adalah tabel bentuk data kelompok. Yang pertama, min atau rata-rata bisa kita cari dengan rumus. Lambang min adalah X bar, ini bacanya X bar, didapati dari rumus sigma atau jumlah perkalian dari frekuensi dengan XI. Frekuensi data ke I dikali nilai tengah data ke I dibagi jumlah frekuensinya, yang keterangannya bisa kalian lihat di sini. X bar merupakan itu yang dicari, min atau nilai rata-rata, XI adalah nilai tengah kelompok data ke I, sedangkan FI adalah frekuensi kelompok data ke I. Contoh, nah, di sini kita lihat ada data kelompok yang kita lihat kelas pertama ini, data 3 sampai 5, nilai 6 sampai 8, 9 sampai 11 sampai 21 hingga 23. Artinya di sini adalah nilai terkecil atau nilai minimumnya 3, nilai maksimumnya 23. Yang masing-masing frekuensinya sudah kita tulis di sini. Yang ini merupakan, misalkan ini adalah soal, ya. Kita disajikan sebuah data kelompok dan akan kita cari min atau rata-ratanya. Setelah tabel ini muncul, kita harus membuat tabel tambahan untuk mencari nilai XI-nya. Apa itu XI? Yaitu nilai tengah kelompok, nilai tengah dari kelas tersebut. Nah, sini kita lihat nilai tengah dari masing-masing kelas adalah, kenapa 4 di sini? Karena 3 sampai 5. 3 sampai 5 itu tengah-tengahnya angka 4 atau data nomor 4. 6 sampai 8 tengah-tengahnya 7, 9 sampai 11 tengahnya 10, 12 sampai 14 tengah-tengahnya 13, dan seterusnya. Ya, ini merupakan nilai tengahnya. Khusus mencari min, kita harus mencari nilai tengah, atau kalian bisa menambahkan kolom tambahan di sini. Lalu setelah itu apa? Mereka ini kita kalikan sehingga didapat kolom baru lagi, yaitu perkalian antara XI dikali dengan FI. Tinggal kita kali 3 kali 4 12, 4 kali 7 28, dan seterusnya. Dan jangan lupa di total, karena di rumusnya itu adalah ada sigma. Sigma itu artinya jumlah atau total dari perkalian ini, kita total dibagi dengan total frekuensinya yaitu 40, sehingga rata-ratanya menjadi 13,375 atau dibulatkan menjadi 13,38. Oke, paham ya? Lanjut, median. Rumus median data kelompok dilambangkan ME atau Q2 nama lainnya, tapi keseringan kalau khusus median yaitu adalah ME. Rumusnya adalah TB ditambah setengah N min FK per FI tinggal dikali dengan P atau panjang kelas. Keterangannya bisa kita lihat nanti di kolom di
animasi terakhir. Contoh soal. Nah, ini keterangannya bisa kita lihat. TB adalah tepi bawah kelas median, N adalah banyak data, FK adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas median yang kita tunjuk, FI adalah frekuensi kelas median tersendirinya tersebut, sedangkan P adalah panjang kelas. Untuk contoh soal, disajikan sebuah data nilai dari 51 sampai 80 yang masing-masing kelasnya terdiri dari 5 data. 51 sampai 55 itu 5 data ya. 51, 52, 53, 54, 55. Yang frekuensinya juga masing-masing sudah tertulis dan total frekuensinya ada 20 anak. Ada 20 anak yang masing-masing nilainya terdistribusi dengan berbentuk tabel di sini. Langsung masuk ke rumus. Belum masuk rumus, tapi kita harus mencari masing-masing unsur dari rumus tersebut. TB itu didapat dari 61 dikurang 05. Kenapa dapat TB nya 61? Kenapa yang ditunjuk itu 61? Kita bisa cari di sini. Khusus TB, kenapa 61? Kita harus membagi dua data dulu. Kita lihat di sini frekuensinya ada 20. 20 itu setengahnya berapa? Yaitu 10. Dan ternyata orang ke-10 itu ada di data yang di sini. Di sini baru 7 orang, sedangkan orang ke-10 itu ada di sini. Maka yang diambil atau yang ditunjuk sebagai TB adalah si 61 dikurang 0,5, yaitu 60,5. Lanjut ke FK, frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Karena tadi kita sudah menunjuk kelas mediannya itu ini, maka frekuensi kumulatif atau frekuensi total sebelum kelasnya yaitu 3 dan 4 tinggal kita tambah, yaitu 7. Masuk ke FI, yaitu frekuensi kelas mediannya. Frekuensi kelas yang kita tunjuk yaitu hanya 5 dari setengah N, yaitu 10 yang tadi kita cari. Sedangkan P adalah tinggal mengurangi tepi bawah setiap kelas. Ini saya ambil contoh 76 dikurang 71. Kalian bisa aja ambil 71 dikurang 66. Ambil salah satu aja, tinggal kita kurangi ke atas. 76 kurang 71 adalah 5, yaitu panjang antar kelasnya 5 ya. Sudah dapat unsur-unsur ini semua, kita masukkan ke rumus. ME sama dengan TB ditambah F setengah N min FK per FI dikali P. Tinggal kita masukkan unsur-unsur ini ke rumus, hasilnya 63,5. Lanjut ke modus. Modus adalah nilai yang paling banyak muncul atau data yang paling banyak muncul. Rumusnya kita lihat, muncul unsur TB lagi, namun ditambahnya dengan D1 per D1 plus D2 dikali P. Yang membedakan di sini adalah D ini ya, D1 dan D2. Keterangannya bisa kita lihat. TB masih sama tapi bawah kelas modus ya. Ini bukan median tapi modus. D1 selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi sebelumnya. D2 setelahnya, P masih sama panjang kelasnya. Contoh soal, data masih sama kayak tadi, cuman kita hanya mencari modusnya saja, nilai yang paling banyak muncul. Seperti biasa, sebelum ke rumus kita harus mencari unsur-unsur ini dulu sehingga nanti memudahkan kita untuk menghitungnya. Di sini TB kita lihat kenapa masih 61, kenapa masih di kelas 61 65? Karena modus itu adalah data yang paling banyak muncul. Di sini bisa kita lihat frekuensi yang paling banyak itu adalah 5. Sehingga kelas yang ditunjuk adalah 61 sampai 65. Kebetulan sama kayak yang median tadi ya kelasnya. Oke, kalau kita tunjuk 61 sampai 65, kita tunjuk sebagai TB. Dan D1 D2 nya kita selisihkan ke sebelum dan sesudah. 5 dikurang 4 yaitu 1, 5 dikurang 2 itu 3. Nanti kita list unsur-unsurnya di sini. P masih sama yaitu 76 dikurang 71. Nah, ini ya, TB nya masih sama 60,5. D1 nya 5 dikurang 4 yaitu 1.
D2 nya 5 dikurang 2 itu 3, dan P nya itu masih sama 5, sehingga yang didapat modusnya adalah 60,5 ditambah 1 plus 3 kali 5, hasilnya 61,75. Modus atau data yang paling banyak munculnya, karena kita nggak bisa menebak data yang sudah jadi ini di angka 61 sampai 65 siapa yang paling banyak. Ternyata setelah diambil nilai modusnya yang melalui pendekatannya, yaitu sekitar 61,75. Ya, jadi cukup mudah untuk mempelajari statistik dasar ini, terutama untuk mencari rata-rata, nilai tengah, serta modusnya. Saya rasa cukup jelas sehingga kita nanti bisa review. Bagi ada pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar di bawah, ataupun mau review materi-materi lain, nanti bisa saya pertimbangkan untuk membuatnya. Untuk media sosial jangan lupa untuk follow Instagram saya di Prasyoks, atau channel YouTube saya Yoks1908. Saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.